Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel My Storyal. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Dan jika menyukai konten yang kami sajikan, terus support channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Selamat menonton. Hai, namaku Angga. Ini kelanjutan cerita kos berhantu sebelumnya. 2 hari setelah kejadian itu, suara deritan kursi di depan kamarku. Ada kejadian yang aku alami kembali. Namun peristiwa kemarin belum sempat aku ceritakan ke Gilang, karena sampai dengan hari ini Gilang belum kelihatan. Malam itu aku terkejut bukan main. Setelah selesai dari kamar mandi, tiba-tiba ada Gilang sedang bermain PlayStation di kamarku. Anehnya, Gilang mengabaikanku. Aku ajak bicara, dia hanya diam saja, masih sibuk bermain PlayStation. Tidak ada responnya sama sekali. 1 jam berlalu, kurang lebih jam 10 malam. Gilang meninggalkan kamarku begitu saja. Dia kembali ke kamarnya. Aku intai dari balik tirai jendela untuk memastikan kalau itu benar-benar Gilang, bukan salah satu hantu penunggu kos ini. Aku mengambil napas panjang. Sedikit lega perasaanku, karena itu betul-betul Gilang. Dia masuk ke kamarnya, dan 5 menit kemudian suara teriakan Ratna memecahkan keheningan malam. Spontan aku beranjak ke sana. Aku lihat Gilang dan Mas Heru sudah berusaha mendekat untuk kamar Ratna. Itu kamar berhasil didobrak. Ratna kesurupan. Bola matanya melotot seolah tidak keluar dari tempatnya. Rambutnya terurai, bagian menutup wajah sebelah kanan. Matanya menatapku sinis. Kami pun panik. Hingga akhirnya datang Pak Ustadz serta istri Mas Heru menggendong anaknya yang terlelap. Kurang tahu siapa yang memanggil Pak Ustadz ini. Pak Ustadz pun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mulanya Ratna tertawa cekikikan. Tangannya mengayun-ayun seperti sedang menari, lalu menangis terseduh. Suara tangisnya mendayu-dayu. Beberapa percakapan kurang begitu jelas terdengar antara Pak Ustadz dan Ratna. Sampai akhirnya Ratna berteriak kesakitan, lalu tak sadarkan diri. Hati-hati di sini ya, Dek ya. Perbanyak menyebut nama Allah. Itu pesan Pak Ustadz sebelum beliau pulang. Nahan Gilang untuk beberapa saat. Bro, tadi kenapa kamu diam saja sih? Aku tarik lengan Gilang. Emangnya kapan kita ketemu, bro? Dari tadi aku aja tidur di kamar. Ini kebangun gara-gara dengar teriakan Ratna. Gilang menjelaskan terperinci. Yang benar, bro. Lantas, siapa yang tadi di kamarku ya? Gilang masuk ke kamarnya. Aku menuju ke kamar, penuh dengan tanda tanya.
Keesokan harinya, saat mau berangkat bekerja, ada serombongan satu buah mobil minibus. Sepertinya rombongan keluarga Ratna datang menjenguk. Dan setelah pulang kerja, ternyata kamar Ratna sudah sepi. Lampu depan dan lampu kamar sudah dimatikan. Kemungkinan Ratna dijemput keluarganya pulang ke rumah, atau bisa jadi pindah ke kos lain. Mulai malam ini aku sendirian. Ratna sudah tidak tinggal di situ lagi. Dan Gilang masih 14 hari lagi di lokasi tambang. Akan menjadi malam yang mencekam dan malam terpanjang yang akan kulewati. 3 hari setelah kesurupan Ratna, tepatnya di malam Jumat, di minggu kedua, aku berada di kosan ini. Aku mengajak Bambang, office boy di kantorku, untuk tinggal sementara menjelang Gilang pulang nanti. Bambang pun mengiyakan ajakanku. Bambang baru datang sekitar jam 11 malam. Katanya baru pulang dari takziah karena ada tetangganya meninggal dunia. Seorang wanita muda baru 3 hari yang lalu sakit parah, dan infonya kemarin pernah tinggal di sini juga. Ratna, batinku dalam hati. Tapi aku hanya diam 1000 bahasa. Bambang melanjutkan ceritanya. Cewek yang di ujung cantik juga ya, Pak? Kenapa Bambang menanyakan itu? Makanya kamu ketemu di mana, Bang? Aku coba menggali lebih detail. Di ujung situ, Pak. Bambang menunjuk dinding kamarku. Telunjuknya mengarah ke kamar paling ujung dekat gudang. Sebelah kamar kosong situ, Pak. Dia berdiri di pintu pakai seragam SMA. Senyumnya manis juga loh, Pak. Raut muka Bambang sumringah. Masa iya sih, Bang? Padahal di ujung kosong loh. Jelasku singkat padanya. Tapi Bambang meragukan ucapanku. Esokan harinya, saat berangkat kerja, Bambang menoleh ke arah kamar yang dimaksud. Raut wajahnya berubah drastis, penuh dengan ketakutan. Jadi yang aku lihat malam siapa ya, Pak? Suaranya bergetar. Rasa takut menyelimuti dirinya. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Malam berikutnya Bambang tidak datang ke kos. Katanya dia demam. Atau mungkin cuma alasan Bambang saja. Dia tidak mau menemani ke malam ini. Tapi malam ini gangguan tidak begitu intens. Hanya suara orang berjalan di depan pintu kamar sekitar jam 1 malam. Setelah aku intip dari tirai jendela, ternyata tidak ada siapa-siapa. Sampai dengan malam ke-25, sebelum aku memutuskan untuk pindah kos, hanya suara-suara gaduh yang terdengar. Suara gaduh dari gudang, suara orang mandi di kamar Ratna. Tapi belum ada penampakan sedikit pun. Malam ke-23 pun datang. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Saat aku sedang rebahan sambil bermain handphone, dengar suara cicak berulang kali terdengar jelas di telingaku. Tapi saat ketiga kalinya, aku yakin itu bukan suara cicak, melainkan suara tawa wanita kikikan.
Pelan sekali kedengarannya. Tak orang kalau suaranya pelan, itu tandanya ada di dekat kita. Aku hiraukan itu. Aku tarik selimut, hingga akhirnya aku terpejam. Malam ke-24 pun datang. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Aku masih belum mengantuk. Aku sedang bermain PS sendirian. Tiba-tiba ada yang mengetuk daun pintu banyak 3 kali berturut-turut. Tanpa berpikir panjang, aku membuka pintu. Tapi begitu terkejutnya aku, di dekat anak tangga sebelah kamar Ratna ada penampakan wujud sosok pocong. Tidak begitu jelas, wajahnya hitam, dan selang beberapa saat kemudian, setelah terdengar suara motor Mas Heru yang baru pulang dari mengojek, sosok itu pun menghilang. Akhirnya malam ke-25 itu pun tiba. Sekitar jam 3 dini hari, aku terbangun. Sayup-sayup terdengar suara tangisan seorang perempuan. Tangisannya menyayat hati. Aku coba lawan rasa takut selama ini. Kalah dengan rasa penasaran. Aku keluar pintu kamar, mencari sumber suara. Ketika pandanganku tertuju ke lorong kamar paling ujung yang dekat gudang. Samar-samar terlihat dari cahaya lampu seorang wanita berbaju putih sedang duduk berjongkok. Kedua tangannya menekap di lutut. Rambut panjangnya terurai, menutupi sebagian lututnya hingga menyentuh lantai. Aku berteriak. Dalam hitungan detik, sosok itu pun memudar, hilang tak berbekas. Keesokan harinya, tidak ada tanda-tanda hilang datang. Biasanya jam 6 pagi dia sudah ada di kamar. Tapi kali ini berbeda. Kamarnya sepi sekali. Aku telepon, nomor handphonenya tidak bisa dihubungi. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pindah kos karena takut terjadi sesuatu hal pada diriku. Pada saat melewati kamar kosong dekat gudang, di lantai keramik berwarna putih terlihat ceceran darah yang masih segar dari arah pintu kamar itu sampai ke anak tangga. Setelah itu tidak tahu berakhir di mana.